semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hatinya sehat? Insya Allah sehat Bapak. Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Ya. Ada yang hadir hari ini? Ada Pak. Siapa? Gali. Gali? Ya. Oh, kemana itu? Ini itu Pak. Sakit? Ya udah di absen aja dulu ya. Iya Pak. Detias, Hadir Pak. Nisrina, Hadira. Insa, Hadiro. Tasya, Hadiro. Robiatul, Hadiro. Yuni, Hadiro. Ini, Hadiro. Gina Mardiana, Hadiro. Gina Putri. Hadiro. Berarti yang nggak hadir Gali doang ya? Iya Pak. Ya. Sama Lioni Pak. Sakit. Oh, Yoni sakit. Sakit Lioni. Iya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit Allah cepat sembuhkan ya, sehingga nanti bisa ikut pembelajaran kembali dengan kita. Oke, udah siap buat belajar? Siap. Siap nggak? Siap Bapak. Ini cuacanya cerah, walaupun muka kalian kusut ya, lihat aja. Tapi harus tetap semangat, oke? Udah siap buat belajar. Nah, sebelum belajar kita apa dulu? Berdoa. Oke, sekarang untuk ketua muridnya silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita pembelajaran kita lebih berkah, dan biar lebih berkah lagi, suatu perkumpulan itu akan kurang berkahnya ketika tidak ada dimulai dengan sholawat. Nah, oleh karena itu kita sholawatan dulu ya, bareng-bareng, oke? Iya Pak. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat kita ini menjadi asbab, menjadi penyebab bagi kita nanti kelak di yaumil akhir mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum kita ke materi inti, Bapak ini itu dulu materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar apa? Tentang zakat ya. Tentang zakat ya. Nah, apa pengertian zakat menurut bahasa? Menyucikan. Zakat terbagi menjadi dua ya. Jangan lihat tangan Bapak. Ya, dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Oke, zakat fitrah artinya untuk menyucikan jiwa. Kalau zakat mal untuk menyucikan harta. Ada yang masih ingat rukun zakat fitrah? Cung, silakan. Apa aja? Zakat fitrah yang pertama ada niat. Ya. Terus yang kedua
Muzaki apa? Muzaki? Muzaki itu orang yang menunaikan zakat. Kalau mustahil? Orang yang menunaikan Ya, orang yang menerima zakat. Oke. Soalnya ya teman-teman semua masih ingat ya minggu kemarin materinya. Insya Allah. Ya. Jangan sampai lupa, oke? Karena apa? Karena yang kita pelajari ini ilmu agama, ilmu yang insya Allah akan membuat kita lebih dekat kepada Allah dan pada surganya Allah. Jadi jangan lupa, ya. Nah, kita lanjut ke materi inti. Nah, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Qada dan Qadar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang harus dicapai, yang diharapkan dicapai, yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian qada dan qadar. Ya. Yang kedua adalah menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga adalah menyebutkan macam-macam takdir. Yang keempat adalah menjelaskan macam-macam takdir. Yang kelima, menjelaskan manfaat beriman kepada qada dan yang keenam adalah menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Ada video? Supaya ingat ya, ditulis aja videonya. Soalnya di PowerPoint kan kita mau jelaskan lanjut. Coba tulis di sini ya. Kita langsung ke materi. Yang pertama adalah tentang qada. Ada yang tahu qada apa? Pengertiannya? Baik bahasa maupun menurut istilah. Ada yang tahu? Ada. Oke, jadi qada itu secara bahasa artinya adalah ketetapan atau kepastian. Adapun qada menurut istilah itu adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Ada yang tahu zaman azali itu apa? Zaman azali? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi zaman azali itu adalah zaman ketika segala sesuatu belum diciptakan. Kalian ada yang tahu nggak? Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Ada yang tahu? Nggak ada? Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Al-Qalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidah. Nah, jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah Al-Qalam atau pena. Cuma bukan kayak penanya kita kayak gini ya. Walau penanya Allah kayak gimana. Nah, yang mana pena itu Allah tugaskan untuk menulis segala sesuatunya. Jadi sebelum segala sesuatu itu tercipta ya, maka Allah sudah menuliskan ketetapannya. Adapun contoh dari qada itu sendiri, ya, yang pertama contohnya yang simple. Misalkan Tasya itu Allah tetapkan akan lahir pada tanggal 1 bulan 1 2001. Ya, misalkan itu ketetapan Allah. Dan misalkan Tasya akan lahir mukanya cantik ya, tapi hidungnya agak pesek misalkan ya. Nah, itu adalah ketetapan Allah. Ya, mengerti? Paham? Nah, adapun qadar itu adalah perwujudan dari qada itu sendiri. Ya, jadi secara bahasa sendiri kan qadar itu artinya adalah perwujudan atau kepastian. Nah, jadi qadar itu adalah perwujudan itu. Ketika qada tadi diartikan dengan ketetapan yang belum terjadi. Jadi sejak zaman azali, nah sedangkan qadar adalah segala sesuatu ketetapan yang sudah Allah tetapkan dahulu dan sudah terjadi. Nah, misalkan pada tadi qadanya adalah tanggal 1 bulan 1 2001 Tasya akan lahir, bukan wajahnya cantik tapi hidungnya pesek. Ya misalkan. Nah, qadanya bahwa pada tanggal 1 bulan 1 2001 ini maka lahir. Ya, Tasya lahir nih dan dengan tadi wajahnya cantik, hidungnya agak pesek. Gitu. Nah, itu adalah qadar. Jadi perbedaannya adalah
Qada itu adalah ketetapan Allah yang sudah Allah tulis sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah perwujudan dari qada. Sampai sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Pak, Ya, bisa? tadi kan qada itu segala ketetapan Allah yang sudah dituliskan dari dulu ya Pak. Ya. Berarti kalau masuk surga dan neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah juga nggak Pak? Ya. Apakah masuk surga dan neraka itu sudah ditentukan oleh Allah juga? Kan pertanyaan dari Pinsa. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tapi bukan ditentukan, tapi ditetapkan. Beda ya. Ditetapkan sama ditentukan. Kenapa Allah menetapkan? Kenapa Allah bisa menetapkan orang itu masuk surga dan neraka? Karena ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah itu luas. Allah tahu tentang ilmu masa depan. Jadi bagaimana akhir kita nanti nih? Allah sudah tahu jalan mana yang akan kita pilih dalam hidup kita. Allah sudah tahu. Hingga akhirnya apa? Allah tetapkanlah. Karena Allah tahu akhir kita di mana, gitu kan? Perihal kitanya, gitu kan, mau surga mau neraka, ya kan tergantung kitanya. Kita mau milih jalan mana, gitu kan? Kenapa Allah sudah tetapkan? Karena Allah sudah tahu. Bukan karena Allah tentukan misalkan, kamu mau udah ke neraka aja gitu kan. Kamu mau udah ke surga aja gitu kan. Gak kayak gitu ya. Allah itu enggak gitu. Allah itu enggak dolim. Kalau misalkan Allah menentukan, udah kamu mau ke neraka, berarti kalau kayak gitu mah Allah dolim ya. Allah dolim kepada kita sebagai hambanya. Dan Allah tidak pernah dolim. Nah, jadi kenapa Allah bisa menetapkan? Karena Allah sudah tahu kita akan memilih jalan seperti apa dan akhir kita seperti apa. Allah sudah tahu. Akhirnya Allah tetapkan. Gimana Pinsa? Ngerti nggak? Yang lain paham? Ada yang mau nambahin gitu? Atau Pak, kok kayak gitu kan? Ada nggak? Ada nggak? Apa? Mau apa? Bapak kan kata Bapak kan kodo ya. Misalnya Tasya lahir tanggal 1 dan 1. Nah. Tapi kalau misalnya yang lahiran Cesar Pak, nggak sesuai. Tanggalnya itu gimana? Ya. Nah, kan di situ kita nggak tahu ya kode Allah itu kayak mana, bukan apa yang Allah tetap nggak tahu. Berarti lahiran satu adalah apa? Allah itu, ya paham? Nah, adapun kode dan qadar itu dalam kehidupan sering kita sebut dengan takdir. Sering disebut dengan takdir. Takdir sendiri terbagi menjadi dua, ada takdir mubrom, ada takdir mualaf. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah dengan tangan manusia, takdir yang tidak dapat dirubah dengan doa dan usaha manusia. Sedangkan takdir mualaf itu adalah takdir yang bisa dirubah. Karena secara bahasa sendiri mualaf itu artinya menggantung. Jadi itu adalah takdir mualaf itu adalah suatu hal yang masih bisa diusahakan oleh manusia. Nanti Bapak akan beri contohnya ya supaya lebih jelas nih. Contoh takdir mubrom. Takdir yang tidak dapat ini sekelamin. Bisa nggak kita nentuin kita mau dikelamin atau misalkan tiba-tiba jadi ganti kelamin? Nggak bisa ya? Bisa. Walaupun sekarang katanya ada bilang gitu kan, ada transgender katanya kan, LGBT gitu kan, itu nggak boleh ya, dosa. Mengubah dengan secara paksa. Karena apa? Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Walaupun laki-laki diganti jadi perempuan kelaminnya, ya kan nggak bakal bisa ngelahirin ya. Kodratnya kalau laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah, orang tua kandung kita juga nggak bisa milih bakal lahir dari orang seperti apa, orang tua seperti apa, orang tua yang kayak gimana. Apakah dia orang tua yang baik ataukah yang galak, kita nggak bisa milih. Karena itu adalah sudah ketetapan Allah, nggak bisa kita ubah dengan tangan-tangan kita. Gitu. Tempat lahir kita juga nggak bisa milih kita lahir di mana nih. Misalkan Bapak lagi di Ciamis ya, kalian ada yang di Cirebon, ada yang di Indramayu, ada yang di Majalengka. Itu adalah ketetapan Allah gitu kan. Kita nggak bisa milih akan lahir di mana. Contoh lain adalah kiamat. Kiamat adalah suatu ketetapan yang pasti terjadi, walaupun kita nggak tahu kiamat itu terjadi kapan. Namun kiamat adalah sebuah kepastian, dan ini nggak bisa dirubah gitu kan. Kita nggak bisa doa, ya Allah jangan kiamat dong, nggak usah kiamat dong gitu ya. Nggak bisa kita doa kayak gitu ya. Kiamat pasti terjadi. Terus warna merah pada darah, ya karena semua orang darahnya merah.
walaupun ada katanya darah biru, itu mah cuma peribahasa ya, peribahasa doang, bukan berarti darahnya orang biru. Nah, adapun dalilnya, maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca nggak? Nggak kelihatan, udah bapak bacain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. La yasbiqullahu nadim. Yang artinya yang kepunyaannya adalah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu berikut dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan dengan serapi-rapinya. Adapun dalam hadisnya, nih, yang artinya dari Umar bin Abdullah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah menetapkan ukuran-ukuran takdir 500 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2309. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa Allah sudah menetapkan, Allah sudah menentukan ukuran-ukuran terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan itu. Contoh tadi malak, ya, contoh tadi malak nih, yang kedua adalah ya, pandai. Menurut kalian orang yang pandai ada orang yang bodoh, benar nggak itu? Ada orang yang pandai ada orang yang bodoh, benar nggak? Kalau menurut bapak enggak. Soalnya Allah itu menciptakan segala sesuatu, nggak ada yang bodoh gitu kan. Allah menciptakan manusia itu nggak ada yang bodoh. Perihal bodoh atau pintarnya itu adalah karena dia punya rasa rajin, punya rasa malas. Dan yang membuat orang pintar itu adalah ketika dia rajin belajar, dan yang membuat orang bodoh itu adalah ketika dia malas untuk belajar. Nah, jadi kalau pengen pintar artinya kita harus belajar. Selanjutnya kekayaan, bukan? Ada orang ya beginilah, ya gitu ya. Saya mah gini aja mungkin ya gitu ya. Emang mungkin udah takdirnya kayak gini gitu kan. Cuma bisa beli ini doang, gitu kan, nggak bisa kayak yang lain, ya nggak gitu juga, gitu kan, gitu juga. Karena apa? Karena ketika kita berusaha, maka kita insya Allah kita akan mendapatkan kita yang ini kan, termasuk kekayaan, gitu kan. Makanya ada peribahasa rajin pangkal pandai, hemat pangkal jodoh. Contoh lain adalah jodoh tidak akan seorang alamat. Kalian masih bocah ya, masih bocah, nggak usah pacaran. Oke? Nah, cuma di sini sebagai contoh bahwasanya Allah jelas dalam Al-Quran yang artinya yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Ketika nanti teman-teman sudah dewasa, ada saatnya teman-teman bergelut, bukan bergelut ya, teman-teman menghadapi yang namanya sebuah perasaan gitu ya. Nah, ketika teman-teman ingin jodohnya baik, jadilah orang yang baik. Jika kitanya buruk, maka jangan harap kita akan mendapatkan yang baik. Terakhir adalah misalkan dalam sebuah perlombaan, ingat nggak? Dalam sebuah perlombaan. Nah, misalkan besok ada Olimpiade matematika, misalkan. Tasya rajin belajar. Misalkan Robiatul sedang belajarnya, dan Ismina misalkan nggak rajin belajar. Nah, bisa, oke, jangan sindir, bapak cuma ngingetin doang. Nah, dan kira-kira menurut teman-teman yang lain nih, yang bakal menang siapa? Kira-kira Tasya, karena dia belajar. Berarti bisa diubah dengan usaha. Dalam Al-Quran jelas, gitu kan, dalam surat Al-Qadiyah 11 Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri. Bagaimana cara mengubah duit? Adalah caranya dengan duit. Bukan duit yang ini ya, salah. Duit yang ini. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Disingkat jadi
Sulit. Nah, doa, benarkah doa bisa mengubah takdir? Gitu kan? Mungkin kayak gitu. Walaupun ini sudah dibahas ya pada materi kita yang optimis, ikhtiar dan tawakal, kita sudah bahas hal ini. Bapak di sini cuma ingin mengingatkan aja dan memang terkait dengan materi yang sekarang. Mungkin teman-teman juga masih ingat ya, kalian masih ingat tentang bagaimana doa usaha, ikhtiar dan tawakal. Doa itu adalah kekuatan bumi yang mampu merubah ketetapan langit. Keren ya? Kekuatan bumi yang mampu merubah ketetapan langit. Itu adalah doa. Bapak kasih contoh bahwa doa mampu merubah ketetapan langit. Nih, Bapak tangan dijahit ya, 4 jahitan. Ini kena bambu ceritanya, kena bambu. Dan Bapak ceritakan, Bapak Ibu setiap habis sholat, setiap belum tidur, pokoknya kalau lagi ingat dan pasti aja setiap hari Bapak itu selalu berdoa kayak gini. Ya Allah, izinkanlah hamba untuk untuk bisa, kasihlah kesempatan hamba untuk bisa membahagiakan kedua orang tua hamba di dunia dan di akhirat. Dan janganlah matikan hamba sebelum hamba bisa membahagiakan mereka berdua. Bapak pasti selalu berdoa seperti itu, kan? Baik habis sholat, mau tidur, kan? Kalau ingat didoain, gitu kan? Bapak pasti berdoa kayak gitu. Dan ceritanya ketika Bapak lagi motong bambu, Bapak kena ini, dibawa ke dokter, dijahit, dan pas dijahit, ceritanya Bapak diantar sama bapaknya Bapak, gitu. Karena nggak kompan ini pendarahan terus, ya. Bapak pulang dulu, pas saya lagi dijahit, Bapak pulang dulu karena duitnya ketinggalan buat bayar pengobatan. Pulang dulu, dan mungkin Bapak saran, bukan? Oh bisa sih segali kena bambu di segala. Nah, misalnya itu bekas kayak gitu kan, terus kejadian itu Pak dilihat bambunya dan pas mau dilihat ternyata di situ ada ular yang berbisa, ular elang apa uling ya, yang hitam putih itu, yang hitam putih, tahu kan? Nah itu kan ular berbisa yang ketika misalkan digigit itu akan berakibat fatal, karena akan berakibat kematian. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah kekuatan doa menurut Bapak. Karena apa? Andaikan mungkin kalau Bapak enggak kegores ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Ana, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Yuni Ana dan Derdias Kaminingsih. Dari video tadi kita dapat melihat di situ terdapat takdir mu'alaf, yaitu takdir yang bisa diubah dengan usaha, doa, ikhtiar manusia. Yaitu takdir mu'alafnya yaitu walaupun si Najah itu divonis sama dokter mengalami pembuatan, tetapi dia bisa menghafal Al-Quran. Takdir mu'alafnya itu terdapat pada menghafalkan Al-Quran, yaitu dengan usaha menghafalkan Al-Quran. Terakhir, ya, biar yang kasih bikin minuman kesek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, saya Wakita Syutaskia, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya dan juga teman saya Fiksa. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang video tadi. Nah, terkait video tadi, sebelumnya sama pendapatnya seperti Dina dan juga Yuliana. Nah, jadi di dalam video tadi itu saya juga melihat bahwa di sana ada takdir mu'alaf, di mana takdir mu'alaf itu adalah takdir yang dapat dirubah. Nah, ketika tadi si Najah itu kan divonis oleh dokter bahwa si Najah itu memiliki penyakit lumpuh otak, di mana kelumpuhan otak itu sendiri kan tidak bisa disembuhkan. Menurut dokter ya, vonis dokternya itu sulit untuk disembuhkan. Tetapi di sini Najah tetap berikhtiar dan berusaha untuk tetap belajar menghafal Al-Quran. Itu adalah bentuk ikhtiar dari Najah sendiri. Ya. Hebat ya. Jadi semuanya benar
sampaikan kepada kalian semua bahwasanya sekurang apapun kita gitu kan, segimana apapun kita, pasti Allah sisipkan kelebihan pada diri kita. Pasti Allah sisipkan kelebihan pada diri kita. Bahkan orang yang dinyatakan lumpuh otak pun justru dia menjadi penghafal Al-Quran gitu kan. Dia menjadi apa ya? Kan Allah tuh bakal menjaga Al-Quran gitu kan, dijaga oleh Allah gitu kan. Dan mungkin itu Allah cara menjaganya gitu kan. Orang yang lumpuh otak gitu kan bisa menghafal Al-Quran, sama artinya halamannya tahu, ayat keberapanya tahu, juznya tahu, surahnya tahu gitu kan. Luar biasa. Padahal tadi kondisinya kayak gitu kan, kemana-mana sama mamanya, tapi luar biasa hebat gitu kan. Mamanya juga bisa mendidik anaknya seperti itu. Nah, kalian juga harus bisa apa ya? Seperti Najah. Contohlah Najah gitu kan. Kita lebih sempurna dari Najah gitu kan. Otak kita nggak lumpuh, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, tangan kita sempurna gitu kan. Maka apa yang kurang gitu kan? Apa yang kurang? Nah, di sini menjadi bahan muhasabah atau introspeksi untuk kita semuanya termasuk Bapak. Biasanya kita harus bisa dan jangan pernah putus asa untuk mencapai apapun yang diinginkan, baik cita-cita kita ataupun impian kita. Oke, masih dalam kelompok ya duduknya. Nah, ini ada dua materi lagi. Yang pertama itu yang pertama. Yang sekarang itu adalah tentang contoh perilaku iman kepada qada dan qadar. Apa saja contoh perilaku iman kepada qada dan qadar? Yang pertama adalah menerima segala ketetapan Allah. Yang kedua adalah selalu berusaha dan berikhtiar. Dan yang ketiga adalah berpikir positif. Ini adalah contoh perilaku beriman pada qada dan qadar. Dan ini kita bisa memiliki perilaku ini ketika kita paham apa yang disebut dengan qada dan qadar. Dan kita tadi sudah pelajari apa itu qada, apa itu qadar, contohnya seperti apa. Dan Bapak harapkan kita semua termasuk Bapak bisa melakukan perilaku seperti ini. Kita bisa menerima segala ketetapan Allah, kita bisa berpikir positif gitu kan terhadap ketetapan Allah, dan kita selalu berusaha dan berikhtiar, tidak pernah berputus asa gitu kan untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, adapun manfaat beriman kepada qada dan qadar, menjauhkan diri dari sifat sombong. Manfaat ketika kita beriman kepada qada dan qadar, karena kita paham, kita tahu bukan bahwasanya Allah mengatur segala hal, bukan. Kita berhasil bukan karena usaha kita, tapi karena Allah izinkan kita berhasil. Dan usaha itu hanyalah sebuah pembuktian. Ya Allah, ini saya sungguh-sungguh berusaha lah, bukan. Dan perihal berhasil atau enggaknya itu karena Allah mengizinkan kita untuk berhasil. Maka jangan pernah sombong sebagai manusia. Nggak ada gitu kan, nggak pantas manusia sombong. Yang pantas sombong itu hanya Allah. Yang kedua adalah menumbuhkan sifat optimis. Kita sudah bahas di materi sebelumnya gitu kan, tentang optimis, ikhtiar dan tawakal gitu kan. Yang ketiga adalah menenangkan jiwa. Maka orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar kan, dia akan tenang jiwanya gitu kan. Karena apa? Karena ketika orang yang sudah paham qada dan qadar, dia nggak bakal yang namanya mencaci maki apa yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah gitu kan. Dia bakal tenang jiwanya gitu kan. Ketika dia dihadapkan pada suatu takdir yang tidak dia sukai, maka dia akan bersabar. Dan karena sungguhnya innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang bersabar itu akan selalu bersama Allah. Dan ketika orang-orang yang berpaham terhadap qada dan qadar, ketika dia dihadapkan pada suatu takdir, keinginannya tercapai misalnya, maka dia akan selalu bersyukur. Dan dengan syukur itu Allah akan tambahkan kenikmatan lagi yang lebih untuk dirinya. Yang terakhir adalah senantiasa bersabar dan bersyukur. Senantiasa bersabar dan bersyukur tadi. Kita harus bersabar terhadap takdir-takdir yang tidak kita inginkan, dan kita harus bersyukur terhadap setiap apapun yang sudah kita capai. Nah, sekarang
silakan yang harus sekalian isi ini. Ya. Bapak akan lakukan. Oke. Nanti silakan didiskusikan ya dengan kelompoknya. Nanti akan Bapak nilai. Nanti akan Bapak nilai. Jadi silakan isi diskusikan baik-baik ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Cukup ya 5 menit ya. Oke. Silakan diisi. Silakan diisi. Nah, diisi ya. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke. Udah? Cepet banget. Pintar sih. Udah. Ya, stop. Masih banyak waktunya. 3 menit lagi ya. Udah Pak. Udah, tunggu yang lain ya. Kalau yang ini apa sih Pak maksudnya? Apa ada yang belum ngerti? Iya. Ini nih kan nomor 2. Kudu dan kodar ini disebut dengan kan tadi udah dijelasin. Iya bisa. Saya nggak ingat sih, baru juga tadi jelasin. Iya Pak, ini sih. Semangat Mas ya. Tapi kalau udah bilang ya. Sudah semuanya? Ya. Oke, silakan yang di kelompok 1 tukar sama kelompok 2, kelompok 2 tukar sama kelompok 3. Tukar-tukar ya.